Oke, selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Patronus Ramai, NPM 0057, kelas 4B Agribisnis. Oke. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan analisis debit for nature swap sebagai alternatif mengurangi utang Indonesia pada luar negeri. Kita langsung ke pengertian debit nature swapnya. Debit for nature swap sering juga disebut debit for environment swap. Didefinisikan sebagai pembatalan hutang dalam pertukaran dengan komitmen atas mobilisasi sumber daya domestik untuk pelestarian lingkungan atau sumber daya alam. DN atau ES yang pertama kali dilakukan di Amerika Latin pada periode krisis ekonomi tahun 1980-an. Merupakan alternatif mekanisme yang digunakan negara-negara berkembang dalam mengurangi tingginya hutang luar negeri dan sekaligus meningkatkan dukungan bagi pelestarian lingkungan. Misalnya taman nasional, riset, dan pendamping kelompok-kelompok masyarakat. Pendahuluan pembangunan di negara dunia ketiga termasuk Indonesia yang tidak mungkin dilakukan tanpa investasi besar-besaran atau the big push theory telah mendorong pemerintah Orde Baru untuk membuka keran selebar-lebarnya untuk modal asing dari luar negeri untuk diinvestasikan di Indonesia. Dari sejak Repelita pertama 1969-70 sampai 1973-74 hingga Repelita berikutnya, bahkan setelah pemerintah Orde Baru digantikan oleh pemerintah reformasi sekarang ini, pemerintah senantiasa menggunakan dana bantuan negara asing sebagai salah satu komponen pembangunan ekonomi. Utang yang jumlahnya sangat besar dan masih cenderung bertambah besar di masa yang akan datang telah mempersulit pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi. Dana yang semakin terbatas karena harus membayar cicilan bunga dan pokok pinjaman membuat pemerintah terkendala dalam membiayai kebutuhan rutin dan kesulitan dalam membiayai pembangunan. Padahal dana untuk belanja barang modal dalam jumlah yang sangat besar mutlak diperlukan untuk menciptakan kesempatan kerja dan menciptakan nilai tambah demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Memang, mungkin saja pemerintah ngemplang atau tidak membayar utang kepada luar negeri, tetapi itu tentunya akan menurunkan reputasi dan menghancurkan kedaulatan Indonesia di mata dunia internasional. Permasalahannya, apakah ada pilihan untuk mengurangi utang Indonesia kepada negara asing yang cenderung meningkat selama ini? Ada yang berpendapat bahwa pengurangan utang luar negeri Indonesia dapat dilakukan dengan swap atau debit for nature swap. Namun, pendapat lain mengatakan pelunasan hutang dengan swap lazimnya hanya dilakukan oleh pihak swasta, oleh perusahaan multinasional atau multinasional komprasion, tidak lazim oleh suatu negara yang berdaulat seperti negara kita Republik Indonesia tercinta ini. Ada yang pesimis, ada juga yang optimis melihat swap sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi beban utang Indonesia kepada luar negeri. Hal itu dapat dibaca pada media massa seperti dikutip berikut ini. Potensi penerimaan debit swap US dolar 500 juta, pemerintah berpotensi mendapatkan dana sekitar US dolar 500 juta per tahun dari program debit swap atau konversi pembayaran hutang luar negeri untuk pembiayaan program tertentu dalam negeri atas persetujuan koordinator, asalkan dapat melobi parlemen di negara koordinator yang belum memberikan fasilitas ini. Sebab itu, pemerintah perlu dibantu oleh parlemen untuk melobi parlemen negara yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Debit swap tak efektif. Pengurangan utang melalui mekanisme debit swap dinilai belum cukup efektif mengurangi beban utang luar negeri. Deputi Direktur Internasional NGO Forum Indonesia Development atau INVIT, Dian Kartikasari mengatakan dalam sejarah utang dunia, besar utang yang dikonversi dalam debit swap atau sebagian utang yang dialihkan sesuai kesepakatan koordinator dan debitur biasanya untuk pembangunan fasilitas sosial negara bersangkutan. Hanya 10% dari total pokok
utang dan bunga yang harus dipakai debitur. Debit swap itu terlalu sedikit dan terlalu minim. Sedapat mungkin pemerintah harus mengusahakan mekanisme debit collection atau pembatalan utang atau debit cut atau pemotongan utang. Tuturnya kepada pers kemarin Bisnis Indonesia Jumat 13 Januari 2006. Penggunaan swap untuk membayar utang luar negeri Indonesia dapat dilihat pada Roadmap Departemen Keuangan 4 Maret 2005. Target fiskal rasio utang luar negeri adalah menurun dari 25,30% pada tahun 2004 turun menjadi 12,60% pada tahun 2009. Hal itu tentunya tidak akan tercapai by chance, tetapi harus ada upaya yang sungguh-sungguh. Dapat dilihat dari tabel 1. Dalam PDBB tahun 2000, defisit APBN-nya 2004-nya min 1,40%, 2005-nya min 1,00%, 2006-nya min 0,70%, 2007-nya min 0,30%, 2008-nya min 0,00%, 2009-nya 1,00%. Untuk keseimbangan pasarnya dalam PBB tahun 2000-nya untuk keseimbangan pasarnya 2004-nya 1,60%, 2005-nya 1,80%, 2006-nya 1,70%, 2007-nya 1,90%, 2008-nya 1,90%, 2009-nya 2,00%. Penerimaan pajaknya 2004-nya 12,10%, 2005 11,60%, 2006 11,90%, 2007 12,60%, 2008 13,60%, 2009 13,60%. Rasio utang luar negerinya 2004-nya 25,30%, 2005 21,60%, 2006 19,30%, 2007 16,70%, 2008 14,40%, 2009 12,60%. Rasio utang dalam negerinya 2004-nya 28,60%, 2005-nya 25,30%, 2006-nya 24,60%, 2007-nya 22,80%, 2008-nya 21,00%, 2009-nya 19,20%. Berikutnya pada tabel 1 terlihat bahwa rasio utang luar negeri ditargetkan semakin menurun. Jika tahun 2004 rasionya adalah 25,60% dari PDB tahun 2000, maka tahun-tahun berikutnya secara berturut-turut menurun menjadi 21,60%, 19,30%, 16,70%, 14,40%, dan 12,60% pada tahun 2009. Penurunan rasio utang luar negeri tersebut pada hakikatnya dapat dicapai dengan dua cara. Pertama adalah dengan meningkatkan PDB secara signifikan dengan menjaga agar jumlah utang luar negeri relatif konstan. Cara kedua adalah menekan jumlah utang luar negeri secara signifikan, yakni melunasi utang luar negeri tersebut sembari mempertahankan PDB tidak menurun. Pelunasan utang tersebut dapat dengan uang hasil pendapatan negara atau dari tabungan pemerintah. Dengan konsekuensi, dana investasi untuk pembangunan ekonomi harus dikorbankan atau dapat juga dilakukan dengan debit for nature swap. Untuk skemanya, koordinator pemerintah negara Indonesia, debitur pemerintah luar negeri, conversion or development program di luar negeri.
Kesimpulannya, swap atau kesepakatan pertukaran antara uang dengan uang tingkat bunga yang lazim digunakan oleh perusahaan swasta. Dapat juga digunakan pemerintah negara dunia ketiga yang punya banyak utang kepada negara maju. Akan tetapi, dalam bentuk pertukaran utang dengan janji pemerintah untuk melestarikan lingkungan hidup, melindungi binatang buas, atau janji menghilangkan daerah kumuh di negara miskin yang banyak utang. Sarannya, karena penggunaan debit for nature swap menguntungkan semua pihak, membuat semua pihak bahagia dan memperhatikan pengalaman negara lain. Pemerintah Indonesia atau CEKI, Departemen Keuangan, seyogianya harus optimis dan menggunakannya secara optimal untuk mengurangi utang luar negeri, sehingga target untuk memperkecil rasio utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun sebagaimana ditargetkan dalam roadmap Departemen Keuangan akan tercapai. Caranya adalah dengan mempersiapkan tim analisis utang luar negeri profesional dengan tim negosiator yang tangguh, yang penuh dedikasi dan cinta tanah air. Tim negosiator itu akan menguji utang luar negeri dan berunding dengan negara pemberi utang yang bersedia menghapuskan utang Indonesia dengan cara debit for nature swap. Sekian aja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.